Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aywan Nini, NIM 1057 2112 0420, kelas manajemen 20F, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai TQM, Total Quality Management, dan perilaku biaya aktivitas. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Cekidot. Pokok pembahasan yang pertama, Total Quality Management, yang akan kita bahas mengenai pengertian TQM, tujuan dari TQM, pentingnya menerapkan TQM dalam sebuah perusahaan, contoh kasus, kemudian materi kedua mengenai perilaku di aktivitas. Pertama kita bahas mengenai pentingnya pengumuman tentang perilaku di aktivitas, pengertian biaya tetap, contoh kasus biaya tetap, pengertian biaya variabel, contoh kasus biaya variabel, serta pengertian biaya semi variabel dengan contoh kasus biaya semi variabel. Materi pertama, TQM, Total Quality Management. Apa itu TQM? Nah, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang dimana digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Nah, selain itu, TQM ini juga merupakan sebuah manajemen kualitas yang dimana lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Nah, yang kedua, apa sih tujuan dari TQM ini? Jadi tujuan dari TQM ini atau Total Quality Management bertujuan untuk memberikan suatu kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan seefisien mungkin. Nah, tujuan utama TQM ini adalah untuk meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisien untuk memuaskan. Mengapa menerapkan TQM di perusahaan itu penting? Jadi teman-teman, TQM ini kan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan, produk, dan pengalaman pelanggan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan competitive advantage perusahaan di mata pelanggan dibandingkan dengan para kompetitor. Nah, TQM ini mengedepankan yang namanya pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan ini akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang dimana harus berfokus pada produk akhir yang dihasilkan itu harus standar sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya mengenai contoh kasus. Nah, berbicara mengenai contoh kasus, contohnya di Pizza Hut, di mana ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dengan menu masakan khas Italia Amerika seperti pizza, pasta, lauk, dan berbagai hidangan penutup. Nah, Pizza Hut ini pertama kali dirintis oleh Dan dan Frank kami bersaudara pada tahun 1958 di Wichita, Amerika Serikat. Pada saat itu mereka sepantaran dengan anak kuliah yang dimana itu belum cukup modal untuk membuka sebuah restoran. Namun berdasarkan kerja keras dan jerih payahnya, kini PH telah memiliki ribuan cabang restoran di berbagai belahan dunia. Nah, apa sih rahasia dan kunci yang membuat PH ini bertahan di Indonesia bahkan di seluruh dunia hingga sekarang? Itu karena PH ini menerapkan TQM, Total Quality Management, di dalam perusahaannya, sehingga demi keberlangsungan hidup perusahaan di mana mereka itu mengedepankan yang namanya kepuasan konsumen. Kemudian mereka itu juga memiliki fokus pada beberapa implementasi TQM, salah satu seperti fokus pada pelanggan, fokus pada keterlibatan karyawan secara keseluruhan, perbaikan berkelanjutan secara kontinu, dan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Materi kedua, perilaku biaya aktivitas. Nah, mengapa dibutuhkan pemahaman tentang biaya perilaku aktivitas? Nah, karena salah satu unsur yang penting
dalam memenangkan persaingan itu adalah dibutuhkan yang namanya kemampuan untuk menurunkan biaya tanpa mengorbankan mutu. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan para manajer ini perlu memahami dengan benar masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, terutama mengenali perilaku biaya dengan mengklasifikasikan biaya. Nah, salah satu cara membuat klasifikasi biaya itu adalah dengan berdasarkan perilaku biaya. Nah, pemahaman terhadap perilaku biaya itu adalah kunci beberapa pembuatan keputusan organisasi. Manajer yang mengetahui perilaku biaya ini akan mampu memprediksi dengan lebih baik apakah yang akan terjadi pada biaya dalam berbagai kondisi. Nah, usaha pembuatan keputusan ini tanpa memiliki pemahaman terhadap biaya dan bagaimana biaya ini berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas, ini akan mengakibatkan turunnya tingkat laba. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, maka manajer itu harus mampu memprediksi secara akurat mengenai kondisi biaya dalam berbagai tingkat aktivitas. Apa itu biaya tetap? Nah, biaya tetap adalah suatu biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya terhadap suatu barang maupun jasa, yang dimana biaya yang dimaksud di sini adalah bentuk biaya yang konstan, artinya tetap, yang tidak akan mengalami perubahan meskipun ada perubahan dalam proses aktivitas bisnis. Bagaimanapun aktivitas bisnis perusahaan, baik penjualannya menurun atau meningkat, itu tetap saja tidak akan mempengaruhi biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya tetap yang dimaksud salah satunya itu biaya untuk sewa gedung. Selanjutnya mengenai contoh kasus. Nah, misalnya perusahaan X ini mengeluarkan dana sebesar 50 juta sebagai biaya sewa gedung selama satu periode. Namun perusahaan tersebut ini mengalami peningkatan dalam produksinya, maka perusahaan X ini tetap saja mengeluarkan dana sebesar 50 juta untuk biaya sewa gedung tersebut. Itu artinya meskipun terjadi perubahan dalam aktivitas produksi, itu tidak akan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan X untuk membayar biaya sewa gedung selama satu periode. Apa itu biaya variabel? Nah, biaya variabel ini merupakan suatu biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya terhadap barang maupun jasa, yang dimana biayanya itu dapat mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan dalam aktivitas bisnis maupun dari volume produksinya. Nah, artinya biaya variabel yang dimaksud adalah salah satunya itu biaya bahan baku dan komisi penjualan. Selanjutnya mengenai contoh kasus. Nah, misalnya nih, pada bulan Januari perusahaan X ingin memproduksi kue semprong. Dalam periode 1 bulan, untuk itu diperlukan biaya sebesar 2 juta untuk kebutuhan bahan baku. Ternyata perusahaan X ini mengalami peningkatan penjualan pada bulan Januari. Untuk itu perusahaan X ini mengambil keputusan untuk produksinya di bulan berikutnya, ingin menambahkan biaya pengeluaran untuk bahan bakunya sebesar 3.500.000. Nah, itu artinya adanya perubahan aktivitas bisnis ini dapat mempengaruhi adanya perubahan dalam biaya variabel yang harus dikeluarkan perusahaan. Dalam hal ini adalah biaya untuk kebutuhan bahan baku. Yang terakhir mengenai apa itu biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel atau bisa kita sebut sebagai biaya campuran, ini adalah suatu biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya terhadap barang maupun jasa, yang dimana itu di dalamnya terdapat kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi variabel yang dimaksud salah satunya itu adalah biaya listrik. Nah, contoh kasus misalnya nih, perusahaan X membayar listrik sebesar 10 juta per bulan untuk membiayai pabriknya. Dalam operasi sehari-hari, biaya listrik yang dikeluarkan tak cukup untuk operasi mesin dan kebutuhan penerangan seperti lampu dan alat pendukung lainnya. Nah, di bulan berikutnya
perusahaan ini menetapkan target volume produksi haruslah 3 kali lipat dari bulan sebelumnya, karena adanya peningkatan volume produksi yang sangat besar membuat penggunaan listrik ini jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, pada akhir bulan perusahaan X ini mendapatkan tagihan listrik sebesar 23 juta, 2 kali lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu artinya apa? Artinya dalam kasus ini biaya tetap akan mengalami peningkatan atau kenaikan meskipun tidak sama dengan biaya variabel. Nah, itulah tadi seputar pembahasan mengenai TQM, Total Quality Management, dan perilaku biaya aktivitas. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.